Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 182. Aleya terlonjak kaget. Jantungnya seakan meloncat ke tenggorokan. Dia buru-buru berbalik dan menatap sosok yang kini berdiri beberapa langkah di belakangnya. Dan di sanalah Din, berdiri dengan kedua tangan di saku celana, matanya menatap tajam dengan ekspresi sulit ditebak. Lampu halaman memantulkan bayangan samar di wajahnya, menciptakan aura misterius yang membuat Aleya menelan ludah. Rasa panik menyeruak, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Aku hanya penasaran. Kenapa ada rumah di sini?" tanyanya, mencoba terdengar santai meski suara hatinya bergetar. Din tidak langsung menjawab. Dia menatap Aleya sejenak, lalu melangkah maju dengan gerakan yang begitu tenang. "Dan kamu pikir, mengintip dari jendela adalah cara terbaik untuk memuaskan rasa penasaran itu?" tanyanya, suaranya lebih rendah, hampir terdengar seperti teguran halus. Aleya menggigit bibir, merasa sedikit malu karena tertangkap basah. "Aku hanya ingin tahu, itu saja." Din menghela napas, lalu memalingkan wajahnya sejenak sebelum menatapnya lagi. "Pondok itu bukan untuk sembarang orang, Aleya," katanya, suaranya lebih lembut kali ini. "Dan tidak semua hal harus kamu cari tahu." Aleya menelan ludah. Ada sesuatu dalam nada bicara Din yang membuatnya merasa kecil. Seolah-olah dia baru saja melewati batas yang seharusnya tidak dia langkahi. Din pun menatap Aleya sejenak, lalu mengembuskan napas pelan. Matanya meredup, bukan karena lelah, tetapi karena ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Kembalilah ke rumah utama. Umi mencarimu," ucapnya dengan nada datar. Aleya terdiam. Dia tahu, ada jarak yang begitu tegas di antara mereka, sebuah batas yang Din tak pernah biarkan dia lewati. "Jangan buat mereka khawatir," lanjut Din, suaranya lebih pelan, tetapi tetap tegas. Setelah berkata demikian, Din berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Namun, baru beberapa langkah, tubuhnya mendadak membeku. 7. Kedua mata Din membesar saat merasakan lengan ramping melingkar di perutnya. Tubuhnya seketika menegang ketika napas seseorang yang begitu familiar terasa menyentuh punggungnya. "Aleya." Bisikan namanya hampir tercekat di tenggorokan. Sementara itu, Aleya menutup matanya, meresapi setiap detik saat wajahnya bersandar di punggung Din. Aroma tubuh pria itu yang segar dan maskulin memenuhi indranya, membuat hatinya berdebar kencang. Inilah yang dia inginkan. Inilah yang selama ini membuatnya iri pada Asarin. "Bolehkah aku juga merasakan hangatnya di pelukanmu?" bisiknya dengan suara yang nyaris bergetar. "Aku ingin seperti Asa, yang kamu peluk dan kamu manja." Din terdiam. Tak ada gerakan, tak ada suara. Sejenak, angin malam yang lembut menjadi satu-satunya saksi, membelai wajah keduanya dalam keheningan yang terasa begitu panjang. Namun, dalam detik berikutnya, Din mengangkat tangan dan perlahan melepaskan lingkaran lengan Aleya dari tubuhnya. Gerakannya lembut, tetapi penuh penolakan. Setelah melepaskan diri, Din berbalik, menatap Aleya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada ketegasan, ada keterkejutan, tetapi yang paling jelas adalah ketidakinginan. "Jangan lakukan ini, Aleya," ucapnya, suaranya begitu rendah, hampir seperti desahan berat. "Jangan paksa aku untuk melukai perasaanmu lebih dari ini." Aleya menggigit bibir, merasakan bagaimana kata-kata itu menghantam dadanya. Namun, dia tetap nekat. "Kenapa, Din? Apa aku tak pantas?" Din menatapnya lekat, matanya menyimpan sesuatu yang dalam, bukan kasih sayang, bukan cinta, tetapi rasa iba yang lebih menyakitkan daripada kebencian. "Karena aku suami adikmu, Aleya."
Dan kau tahu itu. Dengan kalimat terakhir itu, Din melangkah pergi. Meninggalkan Alea yang kini berdiri mematung. Tidak. Dia tak bolehlah menyerah. Mereka sudah berada di tempat yang tak ada satupun gangguan. Jika dia tak berhasil malam ini, jangan sebut dia Alea. Yakinnya dalam hati. Alea pun kembali berlari mengejar langkah lebar Din. Sontak hal itu membuat Din berdiri mematung, pikirannya kosong, napasnya tercekat. Semua terjadi begitu cepat, begitu tiba-tiba. Alea kini berdiri, dengan tatapan yang tak lagi menyembunyikan niatnya. Kedua lengannya melingkar erat di leher Din, tubuhnya menempel begitu dekat, begitu berani. Alea, lepaskan. Suara Din terdengar rendah, tetapi bergetar. Namun, bukannya menjauh, Alea justru semakin menempelkan dirinya. Telinganya bersandar di dada Din, mendengar detak jantung pria itu yang berpacu cepat. Dengar itu. Bisiknya lirih, matanya menyipit penuh godaan. Kamu gugup, Din. Aku tahu kamu menikmatinya, bohong kalau tidak. Din menegang. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, berusaha menahan gejolak yang mulai membakar dadanya. Alea mengangkat wajah, menatap Din dengan mata berbinar, penuh nafsu dan kemenangan. Bibirnya 8 melengkung miring, lalu dengan perlahan, dia berjinjit. Dan sebelum Din sempat sadar, bibirnya telah disergap dalam sebuah kecupan yang begitu singkat, tetapi terasa mendebarkan di jantung Alea. Dunia Din seakan berhenti berputar. Pikirannya kosong. Tubuhnya membeku. Dia tak tahu harus melakukan apa. Alea terus membisikkan sesuatu di antara kecupannya, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Kita bisa merahasiakan ini, Din. Azarin tak akan pernah tahu. Aku akan jadi rahasiamu, dan kau bisa jadi milikku juga. Napas Din tersengal, bukan karena terbuai, tapi karena syok. Otaknya bekerja keras mencerna apa yang baru saja terjadi, tapi tubuhnya tetap terpaku di tempat. Alea tersenyum semakin lebar. Tangannya meraih pergelangan tangan Din, membawanya ke perutnya yang masih datar. Janin di dalam sini bisa jadi adik Alina, ucapnya dengan nada menggoda. Tak perlu menunggu anak dari Azarin, bukan 2. Malam masih dingin, pepohonan di sekitar mereka bergerak karena terpaan angin, tetapi hawa di antara mereka semakin memanas. Alea tak henti-hentinya menatap Din dengan sorot mata penuh keyakinan. Keyakinan bahwa diamnya Din bukan bentuk penolakan, melainkan tanda bahwa pria itu mulai menyerah. Langkahnya ringan saat dia kembali menipiskan jarak antara mereka, tubuhnya begitu dekat hingga napasnya yang hangat menyapu kulit Din. Kamu tidak perlu pura-pura, Din, bisiknya, suaranya mendayu lembut. Dia kembali berjinjit, jemarinya menyusuri garis rahang pria itu sebelum bibirnya mulai menelusuri setiap inci wajah Din. Dari kening, turun ke pelipis, lalu ke pipi, seakan ingin menandai pria itu sebagai miliknya. Kau tahu aku lebih cantik, lebih menggoda dari Azarin, bisiknya lagi, nadanya penuh godaan, penuh kepastian. Din masih diam. Tatapannya kosong, tetapi dia tak juga mundur. Alea tersenyum kecil. Tangannya meraih jemari Din, membimbingnya ke pinggangnya sendiri. Dan saat itu, sesuatu yang membuat hatinya melompat bahagia terjadi. Kedua tangan Din, yang tadi kaku dan menjauh, kini mulai melingkar di pinggangnya. Mata Alea berbinar, seolah baru saja memenangkan permainan. Kamu menikmatinya, kan? Dia mendongak, menatap Din dengan sorot mata penuh kemenangan. Tidak perlu menyangkal, aku bisa merasakannya. Alea semakin mempererat pelukannya, jari-jarinya naik ke tengkuk Din, menariknya agar semakin dekat. Din, bisiknya lembut,
seolah mengundang pria itu untuk melakukan hal yang lebih dari sekadar diam menikmati. Mata Alea berbinar, terhipnotis oleh pesona pria yang selama ini dia dambakan. Dengan gerakan perlahan, dia mengangkat jemarinya, menyentuh kancing kemeja Din yang pertama. Satu persatu, dia mulai melepaskannya, merasakan setiap tarikan napas Din yang terdengar berat di antara mereka. "Kamu tahu, Din," bisiknya, penuh gairah. "Aku bisa melihatnya di menatamu. Kamu tidak menolakku. 9. Kan?" Jari-jarinya terus bekerja, membuka satu lagi kancing, sementara matanya menelusuri setiap inci kulit pria itu yang mulai terlihat di bawah cahaya lampu taman. Din tetap diam. Matanya menatap Alea tanpa ekspresi, tetapi napasnya terasa lebih cepat. Itu cukup bagi Alea untuk semakin percaya diri. "Aku ingin kamu merasakan apa yang seharusnya kamu rasakan, Din." Alea mendekatkan tubuhnya, napasnya menghangatkan kulit pria itu. Tidak perlu menahan diri, tidak ada yang perlu tahu. Dunia seakan berhenti berputar di sekitar mereka. Alea tak peduli jika ada yang melihat. Jika seseorang memergoki mereka, itu justru bisa menjadi jalan baginya untuk memiliki Din sepenuhnya. Namun, tepat saat dia hendak membuka kancing terakhir, tiba-tiba tangan lain mencengkeram pergelangan tangannya. Tubuh Alea mendadak tertarik dan terhempas menjauh dari Din. Dia tak terjatuh, melainkan tetap berada di dalam cengkeraman orang tersebut. Kesadarannya belum sepenuhnya pulih, sebuah tamparan mendarat di wajah Alea. "Sadar Alea!" Teriakan itu menggema di indera pendengarannya. Sontak Alea membuka mata, napasnya saling memburu, samar dia melihat wajah ibunya yang telah memasang wajah marah. Masuk sekarang," sentak Herlina. "Umi dari tadi bangunkan kamu, kamu malah mengigau gak jelas," tukasnya. Alea langsung melebarkan kedua matanya, dia menatap sekitar yang ternyata dia masih duduk di taman. Lalu Alea mengedarkan pandangannya, hanya ibunya yang berada di dekatnya. Itu artinya dia cuma mimpi. "Astagfirullah," gumamnya kesal. Dia menatap ibunya sejenak, ada banyak hal yang dia ingin tanyakan, tetapi dia memilih melangkah masuk. 10. Suasana pagi ini dipenuhi kehangatan sekaligus haru. Hiruk-pikuk perpisahan bercampur dengan kegembiraan, menciptakan riuh rendah yang menggema di seluruh kediaman keluarga Din. Alina, si kecil yang paling bersemangat, terus melompat-lompat di sekitar koper bundanya. "Bunda, kapan kita naik kapalnya?" Sekalang. Celotehnya tanpa henti, membuat Azarin terkekeh sambil mengusap kepala putrinya. "Sabar, sayang. Sebentar lagi," ucapnya lembut. Di sisi lain, keluarga Azarin sibuk menyiapkan barang bawaan mereka. Keputusan mereka untuk kembali ke Indonesia cukup mengejutkan bagi Bu Mahira dan Pak Argatama, tetapi mereka memahami. Perjalanan panjang dari Mekah ke Madinah, lalu ke Dubai, tentu sudah cukup lama meninggalkan tanah air. Namun, di antara perpisahan ini, ada yang lebih dulu harus berangkat. Din, Azarin, dan Alina akan memulai perjalanan mereka dengan kapal pesiar sebelum keluarga Azarin kembali ke tanah air. Azarin berdiri di hadapan ibunya, menatap wajah teduh wanita yang telah membesarkannya dengan penuh cinta. Ada sedikit rasa bersalah mengganjal hatinya. "Umi, maaf, aku tidak bisa mengantar ke bandara," ucapnya lirih. Herlina tersenyum, menepuk pundak putrinya dengan lembut. "Tak apa, Nak. Yang penting, kalian hati-hati di perjalanan, ya. Jangan lupa kabari Umi kalau sudah sampai." Azarin mengangguk, lalu memeluk ibunya erat, merasakan kehangatan yang selalu membuat hatinya nyaman. Setelah itu, dia beralih pada Bibi Siti,
Bibi Imas, dan Tante Nilam, saudari sepupu ibunya yang memberikan pelukan hangat yang sama. Saat tiba giliran berpamitan dengan Alea, Azarin menatap kakaknya dengan penuh kasih. Ada kekhawatiran yang bersemayam di hatinya, terlebih karena Alea tengah mengandung. Jaga diri, Kak. Jangan lupa makan yang teratur, istirahat yang cukup, janin kakak butuh kasih sayang dan perhatian. Jangan juga banyak pikiran, kasihan Debay dan Umi juga, bisiknya sambil memeluk Alea erat. Alea tak banyak bicara. Tangannya membalas pelukan adiknya seolah memberikan jawaban terima kasih hanya lewat pelukan. Namun, tanpa disadari semua orang diam-diam dia melirik ke arah Din, yang tengah berpamitan dengan orang tuanya. Senyum Alea nyaris muncul saat melihat Din mencium tangan ibunya. Hatinya berdebar, menanti detik-detik pria itu akan berbalik padanya untuk berpamitan. Namun, harapannya runtuh seketika. Din tak menoleh sedikit pun ke arahnya. Begitu selesai menjabat tangan sang ibu, pria itu justru meraih pinggang Azarin dengan lembut, lalu berkata, "Sayang, kita pergi sekarang, sebelum terlambat." Azarin mengangguk, lalu menggandeng tangan Alina yang tentu sudah mendapat banyak ciuman di wajahnya dari para nenek. Azarin beralih lebih dulu pada mertuanya. Sementara Alea berdiri terpaku. Jantungnya mencelos, seakan ada yang menghantamnya keras dari dalam. Tangan yang tadi siap terulur, kini kembali jatuh di sisi tubuhnya. Jemarinya menemilin ujung bajunya, menunduk dalam diam, sementara bibirnya tergigit menahan getir yang mendesak di dadanya. Diabaikan. 11. Tak dianggap. Rasanya lebih menyakitkan daripada hinaan. Azarin berdiri di hadapan kedua paruh baya dengan tatapan hangat. Ada rasa haru yang menggelayut di dadanya saat Bu Mahira merentangkan tangan, lalu menariknya ke dalam pelukan. "Jaga diri baik-baik, Nak," ucap Bu Mahira lembut, menepuk punggung Azarin penuh kasih. "Semoga perjalanan kalian lancar dan kembali dengan selamat." Azarin mengangguk, meresapi kehangatan pelukan ibu mertuanya. "Terima kasih, Bu. Doakan kami, ya." Bu Mahira melepas pelukannya, lalu menatap menantunya dengan mata penuh perhatian. "Din, jaga istrimu baik-baik. Jangan sampai dia kelelahan, mengerti?" Din, yang sedang berpamitan dengan ayahnya, langsung menoleh dan tersenyum penuh arti. Dengan santai, dia menegakkan tubuhnya, lalu memberi hormat kecil. "Siap, Bu Negara. Akan saya pastikan istri saya tetap bugar, bahagia, dan selalu tersenyum selama perjalanan." Ucapan itu sukses membuat semua orang tertawa kecil, sementara Azarin hanya menggelengkan kepala, tersenyum malu-malu. Bu Mahira ikut tersenyum, lalu beralih pada Alina yang tengah sibuk menarik-narik tangan bundanya. Wanita parubaya itu berjongkok, meraih cucunya ke dalam dekapan. "Alina sayang, di sana jangan rewel, iya. Dengar kata ayah dan bunda, oke?" Alina mengangguk cepat, wajahnya berseri. "Iya, Nenek. Alina janji jadi anak baik. Tapi nanti nenek nyusul. Ya." Bu Mahira tertawa kecil, mencubit hidung mungil cucunya. "Doakan saja, sayang." Setelah semua salam perpisahan diucapkan, mereka bertiga melangkah menuju mobil yang telah menunggu di depan rumah. Tak ada yang mengantar mereka ke pelabuhan kali ini, karena keluarga Azarin juga harus bersiap menuju bandara dalam waktu setengah jam ke depan. Sementara itu, Pak Argatama pun ada agenda pertemuan penting dengan klien di kantor, hingga tak bisa ikut mengantar.